Menikahi Hot Om. Bab 102. Ya ampun, di sebelah mana, Mas? Tanya Widya panik bukan main. Namun anehnya tindakan perempuan itu membuat Mahesa dapat mengulas senyumnya. Ia suka istrinya mengkhawatirkannya. Itu cukup menunjukkan bahwa gadisnya itu masih begitu memperdulikannya. Kok malah senyum? Di mana sakitnya, Mas? Coba Widya lihat. Sebelah tangan Mahesa langsung menyentuh rahang Widya dan mengusap pipi halus itu. Udah hilang sakitnya, sayang. Beneran hilang begitu lihat kamu. Widya langsung menghela napasnya pelan. Selalu saja suaminya ini bersikap seperti itu. Gemas, ia pun menangkup rahang Mahesa berniat ingin mengusap wajah lelaki itu. Bisa aja suami aku. Kembali Mahesa merintih. Widya yang keheranan pun menajamkan matanya dengan seksama. Cahaya yang tidak terlalu terang itu menghalangi pandangan Enya. Ia pun hendak bergegas menghidupkan lampu besar, namun lengannya langsung ditahan oleh suaminya. Mau kemana? Mau hidupin lampu, Mas? Tunggu, ya. Nggak usah. Kayak gini ini aja, sayang. Kita mau tidur, kan? Sejenak Widya tertegun. Ada yang mengganjal dalam pikirannya. Mas nggak temenin Mbak Jingga? Ini kan malam pengantin. Cek. Mahesa berdecak. Langsung meraih tubuh Widya dalam dekapannya. Nyeri di semua tulangnya ia tahan begitu mengangkat tubuh ramping yang seharusnya tidak susah baginya untuk dipindahkan. Jangan bahas sesuatu yang nggak Mas suka, Bun. Widya akhirnya diam. Sudah cukup membuat Mahesa tertekan beberapa hari terakhir ini dengan ulahnya. Ia tidak ingin semakin menekan suaminya itu hari ini. Ya, semoga saja tidak ada yang menekannya untuk berbuat sesuatu. Mahesa merebahkan tubuh Widya di atas tempat tidur. Ia pun segera berbaring dan memeluk istrinya dari belakang. Di dalam selimut yang sama itu, mereka saling berbagi kehangatan. Kangen banget sama kamu, Darl. Tolong jangan minta apapun yang Mas nggak bisa untuk ngelakuinnya. Widya hanya diam. Dadanya kembali terasa sesak. Ia bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Jika semua keluarganya tahu bahwa Mahesa ada di kamarnya, entah tekanan apa lagi yang akan didapatkannya. Napas Mahesa terasa mulai teratur. Begitu dengan jantungnya yang berdetak tenang. Tidak seperti yang terasa sangat kencang. Mas. Jawab Mahesa membawa bibirnya mengecup kepala belakang istrinya. Ada apa? Mas yakin perut Mas nggak apa-apa? Tanya Widya memastikan. Widya mau lihat apa ada yang luka. Enggak, sayang, jawab Mahesa meyakinkan. Udah malam. Tidur ya. Kepala itu mengangguk. Menyetujui permintaan suaminya. Detik demi detik, menit demi menit berlalu. Hingga berganti jam, Widya tidak juga bisa memejamkan matanya. Ada perasaan gusar yang menekannya. Bergerak dengan sangat hati-hati, perempuan cantik itu perlahan memindahkan tangan suaminya yang sudah tertidur lelap ke sisi tubuhnya sendiri. Sampai menahan napas ketika hendak bergeser untuk membuat jarak antara dirinya dan suaminya. Dan upayanya berhasil. Ketika ia bisa terlepas dari pelukan sang suami, ia langsung turun dari tempat tidur dan segera menyalakan lampu besar. Setelahnya, ia pun kembali mendekati Mahesa dan melihat kondisi lelaki itu. Sungguh, air mata Widya kembali meleleh saat melihat sudut bibir suaminya itu memahesa. Bahkan masih ada bercak darah di sana. Ia pun memindai area tangan yang juga terkena beberapa baret dan memar. Pantas saja jelaki ini meringis kesakitan tadi. Tidak ingin diam saja, Widya bergegas turun dari tempat tidur dan keluar dari kamarnya. Ia melangkah menuju dapur untuk mengambil mangkuk bersih guna menampung air hangat. Hal yang mengejutkan saat ia melihat Jingga yang juga sedang ada di dapur. Jingga sedang duduk di barstu, sambil menegak sebotol air mineral dingin di sana. Mbak Jingga,
Sapam Widya tidak enak hati. Ia menelan ludahnya susah payah. Perasaan sungkan langsung menyelinap masuk ke dalam dadanya. Ya, Bun. Gimana kondisi Mas Mahesa? Lukanya udah kamu bersihin. Ternyata Jingga tahu. Ah, tentu saja perempuan itu tahu. Bukankah tadi Mahesa berada di kamar Jingga? Ini Widya lagi mau bersihin, Mbak. Lagi mau ambil mangkuk sama air hangat. Jingga langsung turun dari duduknya. Biar Mbak aja yang siapin. Kamu duduk aja, Bun. Mau Mbambilin minum? Widya menggeleng. Enggak, Mbak. Makasih. Oke, tunggu sebentar, ya. Jingga dengan sigap mengambilkan semua yang diperlukan Widya. Tidak butuh waktu lama perempuan itu langsung membawakannya ke hadapan madunya. Ini salep sama obat merahnya. Jangan lupa kamu kasihin juga biar nggak infeksi. Iya, Mbak. Sejenak, Widya menunduk. Perasaan bersalah itu entah kenapa kembali menekannya. Maaf, Mbak. Seharusnya Mas sekarang ada sama Mbak. Tapi, Jingga mengulurkan tangannya, mengusap sebelah lengan Widya. Dia maunya sama kamu. Biar sama kamu, Bun. Kita nggak bisa memaksa apapun yang nggak dia mau. Nggak apa-apa. Kamu sama sekali nggak salah. Jangan ngerasa bersalah sama Mbak. Semakin baik Jingga, maka akan semakin bersalah dirinya. Tidak bisakah perempuan ini bersikap jahat padanya agar setidaknya ia punya rasa untuk mempertahankan apa yang menjadi miliknya. Makasih, Mbak. Iya. Gih. Mas perlu diobati. Badannya pasti sakit semua. Sejenak Widya malah memikirkan sesuatu. Ada yang berjejal dalam kepalanya. Mbak tahu kenapa Mas Mahesa terluka kayak gitu Mbak? Bagas, ucap Jingga. Dia tiba-tiba datang dan mukulin Mahesa sampai membabi buta. Dia nggak terima Mas nikah lagi sama Mbak. Fatalnya, dia nggak balas sama sekali. Widya terdiam. Bagas, bukankah lelaki itu berada di Jogja? Kenapa tiba-tiba malah sudah berada di sini? Gih, Bun. Urusin Mas Mahesa dulu. Jangan biarin lukanya malah makin lebam. Iya, Mbak. Widya pun berlalu pergi ke kamarnya. Meninggalkan Jingga sendirian di dapur itu. Sampainya di kamar, Widya meletakkan alat-alat yang sudah diambilkan oleh Jingga di atas nakas. Memeras wahas lap dan membersihkan sudut bibir suaminya dengan pelan agar tidak mengganggu lelapnya tidur jelaki itu. Air mata perempuan itu langsung mengalir begitu saja melihat keadaan Mahesa yang persis tampak seperti orang frustasi itu. Hatinya merasa tidak rela melihat keadaan lelakinya ini. Rupanya, sentuhan ringan itu tetap memberikan efek perih pada Mahesa. Ia meringis kesakitan. Kelopak. Matanya refleks terbuka, tangannya langsung menahan tangan Widya yang hendak kembali membersihkan sudut bibirnya. Sayang, ucap Mahesa langsung berusaha mendudukkan tubuhnya yang langsung dibantu dengan Widya. Lelaki itu kemudian duduk bersila di depan istrinya. Melihat ke arah wajah cantik yang sudah banjir air mata tersebut. Tangannya pun terulur untuk mencubit dagu wajah yang tertunduk menghindar tatap darinya tersebut. Sayang. Wajah itu terangkat. Dua pasang mata bersorot lembut dan tajam itu langsung bersitatap. Mahesa langsung tahu jika istrinya menangis karena melihat keadaannya. Cuma luka kecil. Kamu nggak perlu khawatir. Air mata itu malah semakin mengalir deras. Nyatanya, mereka berdua sama-sama naif karena suka menutup luka dalam diam. Biar Widya obati. Widya pun melanjutkan aktivitasnya. Dan Mahesa membiarkan perempuan itu melakukan apapun yang dia mau. Matanya bahkan tidak luput sedikit pun memandangi sang istri. Tolong menghindar kalau ada yang berusaha nyakitin Mas, ucap Widya dengan lembut sambil mengoleskan salep khusus pada sudut bibir Mahesa. Jangan diem aja. Mahesa mengulurkan tangannya, mengusap lembut wajah yang basah dengan air mata itu.
Tidak ada satupun patah kata yang meluncur dari bibirnya. Hanya diam mengamati wajah cantik itu. Dua mata yang saling memandang dengan perasaan cinta yang menggebu itu terus bertaut. Perlahan tapi pasti, Mahesa mendekatkan bibirnya arah ke bibir istrinya. Mempertemukan dua permukaan hangat itu. Malam pertama yang seharusnya dihabiskan di kamar pengantin baru, nyatanya malah Mahesa habiskan di kamar istri pertamanya. Memadu kasih dengan wanita itu dan melebur bersama dalam gelora asmara yang membara. Nyatanya, walau sudah disuguhi bidadari lain, Mahesa tidak dapat lagi berpaling. Hatinya sudah begitu tertambat kuat pada wanita ini, wanita yang membuat dunianya jungkir balik tidak karuan. Mungkin, hati mereka saling merasakan sakit. Tapi rupanya cinta itu lebih kuat, hingga mendorong perasaan ingin menyatu terus menggebu. Dapur. Kamu pasti sengaja, kan gak tutup pintu kamar kamu biar Mahesa bisa masuk. Desak Eyang Samita pada Widya. Kamu itu ternyata wanita jahat, ya. Saya nggak ngangka kalau ternyata kamu seculas itu. Jantung Widya terasa ditusuk ribuan belati. Niatnya ke di dapur lebih awal ingin membantu menyiapkan sarapan malah berakhir seperti ini. Eyang Sasmita langsung menuduhnya dengan berbagai tuduhan yang menyakitkan hatinya. Enggak, Yang. Kebetulan Widya memang lupa kunci pintu. Widya. Halah, Bun. Enggak usah alasan kamu itu. Ikhlas kok setengah-setengah. Kamu ingin dianggap malaikat sama keluarga ini. Widya menggeleng kuat. Enggak, Yang. Tuduhan Eyang itu sama sekali enggak beralasan. Widya. Pembohong kamu itu. Nyatanya malah kamu yang menghabiskan malam pengantin Mahesa menggantikan Jingga. Eyang Sasmita menarik rambut Widya yang masih setengah basah. Ini apa? Hah? Kamu pasti sengaja. Percuma. Mau 1000 kali kamu dibuahi, kamu nggak akan berhasil hamil. Kamu itu mandul. Art yang sedari subuh membantu Widya sampai tidak bisa berkata-kata mendengarkan kejamnya ucapan Sasmita. Sebagai sesama wanita, ia bahkan sangat terluka dengan ucapan itu. Cukup, Yang. Seru Widya yang sudah tidak tahan. Cukup Eyang hina Widya. Widya nggak bisa terima lagi. Heh. Rahmita yang ada di ruangan itu langsung mencengkeram lengan Widya dan memberikan cubitan keras di sana. Jangan berteriak pada ibu saya. Widya berusaha menarik tangannya yang kesakitan. Lepas, Mbak. Enggak, desis Rahmita berbisik. Kamu jangan macam-macam, ya. Mau saya ceritakan kejadian ini sama keluarga kamu. Jangan nggak tahu diri. Dasar parasit. Widya langsung terdiam diancam sedemikian rupa. Tentu dia tidak mau jika keluarganya mengetahui hal ini. Ibunya, kakaknya, adiknya tidak ada yang boleh tahu jika suaminya menikah lagi. Mereka pasti akan sangat kecewa. Dengar, desis Eyang Sasmita. Bagaimanapun caranya, kamu harus bikin Mahesa tidur sama Jingga. Jangan serakah pengen menguasai suami kamu sendiri. Hak kalian berdua itu sama. Tahu diri sedikit. Dan ya, kalau kamu bisa mikir, kembalikan semua harta Mahesa yang sudah dibalik nama atas nama kamu ke anaknya Cila. Kamu itu nggak punya hak apa-apa. Cuma menang istri sah saja. Kedua tangan Widya terkepal dengan begitu erat. Ia hendak melangkah pergi dari dapur yang menyesakkan tersebut. Namun lengannya kembali dicekal. Pandang Cila yang sayang sama kamu. Dia butuh pertolongan. Pandang Eyang Sastro yang sudah begitu sayang sama kamu. Pandang mertua kamu yang udah rela nerima anak broken home yang ayahnya tukang main perempuan. Sadar diri, kedudukan Jingga lebih tinggi daripada kamu. Dia udah ngasih keturunan untuk keluarga ini. Widya menepis tangan Rahmita dan hendak kembali berjalan pergi, namun perempuan berumur 40 tahunan itu menghadang di depan Widya. Bebal apa gimana? Dengar kalau orang tua ngomong. Nggak punya sopan santun memang.
Widya yang tidak bisa menahan diri lagi langsung berteriak di depan Rahmita. Iya, Mbak Lia. Apalagi yang kalian mau? Widya tahu jasa keluarga ini pada keluarga Widya banyak. Widya akan lakukan sebisa Widya. Widya juga pasti akan memikirkan nasib Cila, Mbak. Rahmita menyentak kerah blus Widya dengan kedua tangannya. Jangan berteriak di depan saya, Bun. Abis kamu nanti di tangan saya. Dengar apa yang ibu saya perintah. Buat suami kamu tidur sama jingga. Kamu pikir pakai bayi tabung nggak makan waktu. Keturunan keluarga ini lebih penting. Jangan bikin Pak De Sastro menunggu lebih lama. Dia bahkan nggak punya banyak waktu buat lihat keturunan Mahesa. Paham? Sungguh, di dapur rumah besar keluarga itu, tidak ada satupun yang tahu bagaimana Widya diperlakukan oleh Rahmita dan Sasmita. Hanya Mbok Sumi yang menjadi saksinya. Dapur kotor yang menyatu dengan taman belakang itu memang tidak menyatu dengan rumah utama. Ruangannya dibuat lebih terbuka agar ada udara yang masuk. Hingga jika ada kejadian seperti ini tidak memungkinkan jika ada orang lain mendengarnya. Terlebih saat ini masih sangat pagi bagi orang beraktivitas. Dengar, keselamatan Cila ada di tangan kamu, Bun. Tahu diri sedikit. Jangan nunggu dia mati baru kamu nyesel karena udah egois nguasain papanya. Setelah puas mengatakan itu, Rahmita menggandeng ibunya untuk pergi dari dapur kotor tersebut. Ayo, Bu. Harusnya dia mengerti. Entah kalau otaknya bebal. Widya langsung terduduk di kursi tengah kitchen island. Tubuhnya langsung kehilangan tenaganya. Semangatnya yang ingin menyiapkan sarapan untuk suaminya dan yang lain langsung hilang entah kemana. Ya Allah, Non, ucap Mbok Sumi langsung memegangi pundak Widya. Astagfirullah. Yang sabar, ya, Non. Yang luas hatinya. Sungguh, Widya tidak bisa jika seperti itu kan. La langsung merasa kasihan pada dirinya sendiri ketika ada yang mengasihaninya. Hatinya langsung terberangas nyeri. Bo, Isak Widya langsung memeluk tubuh ramping Mbok Sumi. Kenapa mereka semua jahat sama Widya? Widya salah apa? Mbok Sumi yang merasa kasihan pun merengkuh tubuh Widya dan memberikan usapan pada punggungnya. Ja sudah lama mengenal istri Mahesa ini. Sudah dari sejak lama, jauh sebelum dia menikah dengan Mahesa sebab dulu sering diajak oleh Laivia ke rumah ini. Non Widya sama sekali nggak salah apa-apa, Non. Non Widya sama sekali nggak salah. Ya Allah. Astagfirullah. Mbok Sumi merasa terkejut bukan main melihat sikap dan tindakan Sasmita dan Rahmita. Sedari dulu mereka memang bisa dengan sangat mudah keluar dan masuk keluarga Eyang Satro sebab wanita sepuh itu adalah adik perempuan satu-satunya yang sangat Eyang Sastro sayangi. Dia begitu dimanjakan dalam keluarga yang kaya hingga terbiasa mendapatkan apapun yang dia mau secara instan. Sakit, Mbok. Hiks. Sakit. Sabar, Nak. Sabar, sayang. Pagi itu, bukannya memasak, Widya malah kembali menumpahkan air matanya. 1. Ruang tamu. Mahesa bahkan tidur di kamar Widya tadi malam. Pak, ucap Mama Indah pada Papa Gunadia. Nggak akan mudah buat Jingga cepat hamil kalau begini caranya. Pasti makan waktu. Papa Gunadia menghela napasnya dalam. Ia pun merasa dilema. Mahesa bahkan keras seperti dirinya. Mahesa nggak akan melakukan apa yang kita minta, Ma. Dia pasti tetap mencari jalan lain. Dia bahkan terpaksa menikahi Jingga karena Widya menggunakan kelemahannya. Cuma Widya yang bisa bujuk Mahesa. Mungkin bayi tabung bisa jadi solusinya, Pak. Tentu bisa, tapi akan tetap makan waktu. Kalau Mahesa mikir anaknya, dia pasti akan berkorban. Dia terlalu keras kepala. Cila udah sekarat seperti itu. Nggak tega Papa, Ma. Obrolan ayah dan ibu mertuanya itu kembali terdengar di telinga Widya. Ia berhasil menenangkan hatinya sedikit, namun kembali diporak-porandakan.
Tidak tahan berada di rumah itu, Widya akhirnya memilih mengendap-endap pergi. Ia sungguh tidak bisa tenang barang sebentar saja. Ia terburu-buru keluar dari pekarangan rumah besar itu. "Non Widya mau kemana, Non?" tanya seorang satpam yang bekerja di kediaman keluarga Mahesa. "Minta antar Pak Sesno aja kalau mau pergi-pergi." Widya berusaha bersikap biasa, untung saja ia sudah mengusap wajahnya yang basah dengan air mata ketika melewati pos security rumah ini. "Nggak usah, Pak. Saya cuma mau keliling sebentar di sekitar sini. Mumpung mendung, udaranya sejuk." "Ya udah, Non. Kasih tahu saya kalau Non butuh sesuatu." "Baik, Pak." Setelahnya, Widya berjalan beberapa meter ke depan. Sesampainya di pembelokan, ia memesan taksi. Sengaja ia melakukan hal itu agar tidak terlihat oleh para penjaga rumah keluarga suaminya jika ia diam-diam pergi menggunakan kendaraan umum. Tidak butuh lama, taksi yang Widya pesan melalui ponselnya datang. "Mbak Widya?" "Iya." tanya supir taksi tersebut memastikan ia tidak salah penumpang. "Iya, Mas." Sejenak Widya sedikit heran. Kenapa mobil yang datang padanya malah mobil mewah berharga miliaran? Jeep Wrangler Dual Top Rubicon Unlimited. Hampir 2 miliar harganya. Kok malah melamun, Mbak? "Ayo masuk." Iya, Mas." Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung masuk ke dalam kendaraan roda 4 tersebut dan duduk bersandar di sana. "Ke rumah sakit Premier Hospital, ya, Mbak?" "Iya, Mas, pelan-pelan aja." "Ya, Mas. Nggak usah buru-buru." "Siap, Mbak."